What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang bercerita tentang seorang pria yang bereksperimen menjadi tak terlihat. Ia pun berhasil dan bisa melakukan apapun untuk menyenangkan dirinya sendiri. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita pun diperlihatkan dengan Calvin yang begitu menyukai fisika serta ruang angkasa, dan ia pun mulai mempelajari planet-planet. Sesaat kemudian ibunya datang dan melihat putranya yang sedang dalam mengamati bintang. Sang ibu pun penasaran dan meminjam teleskopnya. Namun ternyata yang selama ini dilakukannya hanyalah memandangi sang tetangga dari kejauhan. Sang ibu pun marah besar dan merusak teleskopnya. Lantas singkat cerita 30 tahun waktu berlalu. Saat ini Calvin telah tumbuh menjadi ilmuwan terkenal. Sekelompok ilmuwan lain hadir karena Calvin akan memperkenalkan penemuan baru miliknya. Ia menjelaskan bahwa ia telah menciptakan formula yang dapat membuat seseorang menghilang sepenuhnya. Semua ilmuwan pun tercengang dengan pernyataan Calvin. Mereka skeptis saat Calvin mencoba membuktikan penemuannya. Calvin pun mulai menguji formula itu pada dirinya sendiri. Namun setelah menunggu beberapa saat, formulanya itu justru tak berpengaruh. Ilmuwan lain pun tertawa mengejeknya. Malu dan frustasi dengan kegagalannya, Calvin pun marah besar dan dia menyerang para ilmuwan yang menertawakannya. Akibat dari kejadian ini, nama Calvin pun diperbincangkan di media nasional. Pengadilan juga akhirnya memutuskan kalau Profesor Calvin memiliki masalah kejiwaan, dan itu membuatnya harus dimasukkan ke dalam RSJ untuk mendapatkan penyembuhan total. Cerita pun berlanjut 6 bulan kemudian, memperlihatkan Calvin yang melarikan diri dari rumah sakit. Terungkap juga bahwa Calvin saat ini memang sudah mulai stabil secara mental dan ia bisa mengontrol dirinya. Sebulan kemudian di sebuah sekolah, kepala sekolah yang bernama Bu Maria mengumumkan bahwa guru fisika mereka yaitu Pak Frankie telah berpulang, dan ini adalah Profesor Smith yang akan menggantikan guru fisika di sekolah ini. Ya, itu adalah Calvin yang telah mengubah identitasnya sebagai Profesor Smith. Para murid di kelas itu pun benar-benar gak bisa dikontrol. Mereka tak mendengarkan pelajaran, namun Calvin tetap mengajar sebagaimana mestinya. Dan saat itu perhatiannya pun fokus pada Vicky. Dia sangat cantik dan cukup pintar di kelas itu. Calvin lantas mengajukan beberapa pertanyaan, namun gak ada seorang pun di kelas yang tahu jawabannya. Para siswa mulai menertawakannya. Calvin pun mulai marah, namun gak ada yang bisa dia lakukan. Keesokan harinya terlihat para pemain cheers yang sedang berlatih menari di lapangan basket. Calvin melihat mereka dan mulai tersepona oleh penampilan mereka. Setelah latihan, mereka pun menuju ke kamar mandi. Calvin masih ada di sekitar situ untuk mengamati mereka. Lantas salah satu teman sekelas mereka yang bernama Jordan muncul dan diam-diam menonton juga. Calvin memperhatikan Jordan dan segera mengusirnya. Lantas setelah dia pergi, Calvin pun mengambil alih tempat Jordan dan menyaksikan mereka sedang bersih-bersih dengan begitu seru. Tiba-tiba kepala sekolah datang dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Calvin beralasan dia hanya mencari uangnya yang baru saja terjatuh. Kepala sekolah yang tampaknya senang dengan cara kerja Calvin mengatakan kepadanya bahwa dia perlu mengajar secara private seorang siswi dan memberinya sebuah alamat. Esoknya Calvin berada di rumahnya. Saat itu ia terlihat duduk di pojokan dan tenggelam dalam pemikirannya tentang eksperimen sainsnya dulu. Ia masih sedih dengan kegagalannya kemarin. Rekan-rekan ilmuwannya telah mengejeknya, dan sekarang murid-muridnya justru melakukan hal
yang sama. Semenjak saat itulah ia pun bertekad untuk membuktikannya, dan Calvin memutuskan untuk melanjutkan eksperimennya. Ia pun kembali mendevelop dan mengembangkan formula baru. Setelah beberapa hari dia menyiapkan formula barunya, ia pun mengujinya pada seekor kelinci. Formula itu tak bekerja pada awalnya, namun Calvin tetap gigih dan mendedikasikan segalanya untuk ini semua. Lantas setelah banyak usaha, dia pun akhirnya berhasil. Dengan begitu takjub, kelincinya menghilang tepat di depan matanya. Calvin sangat happy menyaksikan keberhasilan percobaannya ini. Dan sekarang Calvin sangat ingin menguji formula itu pada dirinya sendiri. Malam itu juga ia pun menginjeksi formulanya, dan singkat cerita ternyata berhasil pula cuy. 10 menit kemudian kelinci itu muncul kembali, dan Calvin menyadari bahwa efek formula itu hanya bertahan sekitar 10 menit. Calvin yang kelelahan memutuskan untuk tidur, dan dalam mimpinya dia melihat muridnya memanggil-manggil dirinya dan memancingnya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi dengannya. Calvin kemudian terbangun, dan semenjak saat itulah dia memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan mimpi indahnya tersebut. Calvin kemudian mengingat alamat yang diberikan kepada kepala sekolah kemarin, dan itu adalah alamat si Jenny. Dia pun kembali menggunakan formulanya, dan setelah tiba di rumah Jenny, ia pun langsung melancarkan aksinya dengan kondisi si Jenny yang masih tertidur. Keesokan harinya, Calvin memberikan ujian dadakan di sekolah. Dia duduk di mejanya dengan santai sembari membaca buku saat para murid sedang mengerjakan soalnya. Lantas setelah ujian berakhir, semua orang tiba-tiba membanting buku mereka sekaligus. Calvin pun kaget dan membuatnya terjungkal. Mereka pun tertawa terbahak-bahak melihat reaksinya Calvin. Tawa mereka mengingatkan Calvin pada para ilmuwan yang mengejek eksperimennya dan membuatnya merasa malu dan juga terhina. Karena marah, dia pun mengumpulkan semua kertas ujian dan memutuskan untuk tak meluluskan semuanya. Beberapa saat kemudian kepala sekolah memanggil seorang siswa ke kantornya. John mengalami penurunan di mata pelajaran sosial dan menjelaskan bahwa tanpa perbaikan ia tak akan bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Mendengar kata-kata kepala sekolah, John pun menjadi cukup gugup. Kepala sekolah kemudian memberikan tawaran dengan mengatakan jika dia bisa membuatnya bahagia, maka dia akan meluluskan si John. John pun langsung paham, dan mereka pun segera melaksanakan perpusrengan duniawi. Kemudian kita pun diperlihatkan Profesor Calvin yang mengalami mimpi yang gak biasa. Dalam mimpinya itu, ibunya Calvin memujinya dan mengatakan kalau Calvin memiliki pemikiran yang tajam. Apapun yang ia pikirkan, dia bisa mencapainya. Namun memang perasaannya itu benar-benar sensitif. Keesokan harinya ada 2 orang siswa yang coba ngomongin Calvin di kamar mandi. Mereka merencanakan untuk membalas karena sudah tak meluluskan mereka. Sayangnya Calvin mendengar percakapan mereka karena ada di bilik sebelah. Kemudian Calvin menuju ke kelasnya dan mulai mengajar. Gak lama setelah itu kepala sekolah memanggilnya untuk segera ke kantornya. Di ruangannya, kepala sekolah bertanya apakah ada seseorang yang spesial di hidupnya Calvin. Calvin pun menjawab kalau ia belum menikah dan juga nggak punya kekasih. Mendengar hal ini, kepala sekolah tampaknya senang dan bergegas mendekati Calvin. Saat itu juga ia pun mengajaknya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Namun di sini Calvin ternyata menolaknya meski secara sopan. Kepala sekolah itu pun kesal dan memperingatkannya kalau nggak mau bermain dengannya, maka ia akan mengeluarkannya dari sekolah ini. Calvin pun mulai cemas dan pada akhirnya ia pun menurutinya. Namun sesaat kemudian ia pun mengambil pulpen dan secara tiba-tiba ia langsung memulangkan Maria ke dunia anime. Sesudahnya dia pun meninggalkan kantor kepala sekolah itu dan kembali ke kelasnya. Namun sesampainya di kelas, Calvin malah dikerjai. Ejekan mereka pun memicu kemarahannya lebih jauh. Calvin pergi ke gerbang sekolah dan menutup semua pintu keluar, lalu kemudian menggunakan formulanya untuk menghilang. Dia pun bertemu Udin dan Mawar yang sedang makan di kantin. Tanpa pikir panjang, Calvin pun langsung memulangkan mereka ke dunia anime.
Lantas dua orang siswi melihat Mawar yang sudah berpulang. Mereka pun ketakutan dan berlari menuju ke kelas. Di kelas ia pun bertemu dengan Calvin dan menceritakan apa yang baru saja dilihatnya pada sang guru. Calvin dengan tenang menyarankan mereka untuk tetap tinggal di kelas dan ia akan memanggil pihak berwenang. Dia kemudian keluar dari kelas dan sesaat kemudian mereka pun mendengar suara-suara aneh. Bunga dan Anggrek auto ketakutan karena pintu tiba-tiba terkunci. Calvin pun mulai menargetkan Bunga terlebih dahulu dan memulangkannya ke dunia anime. Lantas setelah itu Anggrek kemasukan sesuatu sehingga membuatnya tersedak sampai gak bisa napes cuy. Sesaat kemudian ia pun bertemu dengan Vicky dan kekasihnya yaitu Jordan. Saat Vicky akan membersihkan diri, Jordan menunggunya di luar. Lantas gak lama kemudian radio itu terbang dan jatuh tepat di depannya Vicky sehingga ia pun tersengat dan langsung berpulang ke dunia anime. Setelah beberapa saat Jordan yang khawatir memutuskan untuk memeriksanya, dan ketika diperiksa Vicky sudah tersimpan rapi di dalam lokernya. Calvin pun mulai mengerjai Jordan dan pemuda itu nampak ketakutan. Calvin terus mengikutinya sampai ke rooftop hingga tak sadar ia pun terjatuh dan auto berpulang ke dunia anime. Lantas scene pun berpindah kepada John dan Bella. Saat Bella akan menuju ke loker, ia pun tak sengaja menemukan Vicky di dalamnya. Bella kaget dan berteriak. John bergegas masuk dan mencurigai si OB adalah pelakunya. Dengan penuh emosi, John pun membogem si OB hingga ia terjatuh pingsan. Lantas beberapa saat kemudian Calvin pun datang dan mulai mengerjai John. Si John ini ternyata cukup kuat cuy dan butuh agak lama untuk menumbangkannya. Hingga pada akhirnya Calvin ini muncul karena efek formulanya telah habis. Bella dan John kaget melihatnya. Namun karena udah kepalang tanggung, Calvin pun terus berusaha menyingkirkan John. Dan setelah John tumbang, Calvin pun dengan mudahnya bisa memulangkan Bella ke dunia anime. Lantas setelah beres, Calvin pun pulang ke rumahnya dan segera mengemasi barang untuk melarikan diri. Namun sesaat kemudian John ternyata selamat dan datang untuk menghadangnya. Untungnya ia pun masih memiliki formula ajaibnya itu, dan dengan mudahnya ia pun berhasil men-headshot si John. Lantas sesaat kemudian polisi pun datang, dan polisi itu mengira kalau Calvin telah bunuh diri. Dan setelah mereka pergi, Calvin pun muncul sembari tertawa dengan begitu lepas.